Oke, kalau begitu saya mulai ya untuk pertemuan di malam hari ini di pertemuan ke-6 untuk mata kuliah Creative and Critical Thinking. Jadi sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan dosen pendamping yang ada di cabang, untuk Pak Bambang, Bu Pemilia, serta Bu Dewi. Serta saya ucapkan selamat malam untuk rekan-rekan mahasiswa yang ada di pusat maupun di cabang yang mengikuti perkuliahan baik secara offline maupun secara online. Jadi untuk pertemuan ke-6 di kesempatan malam hari ini kita akan membahas tema atau topik tentang konsep imajinasi, kreativitas, dan inovasi. Jadi kita masuk ke topik bahasan yang pertama, yaitu tentang imajinasi. Nah, jadi apakah imajinasi itu? Ya, jadi di sini imajinasi itu bisa didefinisikan atau diartikan sebagai 4 hal. Jadi yang pertama adalah kekuatan atau kemampuan untuk membentuk kesan-kesan lalu menggabungkan kembali dalam kombinasi-kombinasi baru yang terpisah dari peristiwa yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk mengidealisasikan atau mengobjektifikasikan dari pengalaman-pengalaman yang kita peroleh. Kemudian yang ketiga, proses membangkitkan kembali persepsi-persepsi sebagai gambar lalu menyusunnya ke dalam pola atau kesatuan-kesatuan yang baru. Serta yang keempat, dapat didefinisikan imajinasi itu merupakan aktivitas untuk menyusun gagasan, konsep, gambar, maupun model yang memberikan pemahaman tentang gejala-gejala yang menjelaskannya. Nah, kita akan lihat apa saja 8 tipe dari imajinasi. Jadi yang pertama adalah imajinasi yang efektif. Ya, jadi imajinasi yang efektif itu berarti kita berimajinasi ya, atau membayangkan sesuatu hal yang akan kita realisasikan ya. Jadi secara efektif kita mencari solusi, membayangkan kalau misalnya masalah ini saya pakai solusi ini, kira-kira itu kedepannya seperti apa ya. Itu adalah imajinasi yang bersifat efektif. Kemudian yang kedua, ada yang namanya imajinasi intelektual. Ya, jadi imajinasi intelektual ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan atau gambaran-gambaran ya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, imajinasi fantasi. Nah, kalau ini berkaitan dengan imajinasi khayalan ya. Jadi kita menghayal, kita berimajinasi sesuatu hal yang mungkin sifatnya itu tidak mungkin ya, sifatnya itu fantasi ya. Itu adalah bentuk imajinasi yang ketiga. Sementara bentuk imajinasi yang keempat itu adalah empati ya. Jadi kita ikut membayangkan ya, atau kita ikut merasakan ya apa yang dirasakan oleh orang lain ya. Andaikan saya itu jadi dia, kondisinya di posisi dia, itu kira-kira seperti apa ya. Kemudian yang kelima, imajinasi strategis ya. Kalau yang kelima, imajinasi strategis ini kita memikirkan ya, strategi apa yang akan kita ambil untuk menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita ya. Jadi kalau yang pertama itu kaitannya mungkin lebih ke solusi ya. Kalau yang kelima itu kita membayangkan atau mengimajinasikan strategi-strategi apa yang akan kita ambil untuk menghadapi persoalan atau permasalahan ya. Contohnya misalnya ketika kita itu duduk di bangku kuliah ya,
jam kuliahnya padat, tugasnya banyak, sementara kita mungkin masih harus bekerja. Kita membayangkan ya, atau berimajinasi nih, oh kira-kira kalau saya di posisi seperti ini, kondisinya seperti ini, kira-kira kalau saya melakukan strategi seperti ini gimana ya supaya kuliah saya lancar tapi kerjaan saya juga lancar. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam itu imajinasi emosional. Jadi di sini berkaitan dengan kondisi emosional seseorang ya. Kemudian yang ketujuh itu mimpi ya. Mimpi itu adalah bagian dari imajinasi yang biasanya kita peroleh ketika kita tidur ya. Kemudian 8 itu adalah rekonstruksi. Nah, apa itu yang ke-8 atau rekonstruksi? Jadi yang ke-8 itu berkaitan dengan bagaimana kita itu menyusun yang namanya gambaran, konsep atau pola ya, atau informasi yang kita dapatkan, kita bayangkan, kita susun di benak kita, itu kita yang namanya merekonstruksi. Oh, kira-kira dari banyaknya informasi atau gambaran yang saya peroleh, nah itu tuh kira-kira cocoknya ini tuh polanya seperti ini, atau kira-kira tuh yang benar yang mana ya hubungan yang benar, atau kira-kira itu oh sebenarnya itu cerita yang benar itu kayak gimana sih. Nah, itu adalah pola yang ke-8 atau pola rekonstruksi. Nah, kemudian kita masuk ke topik yang selanjutnya. Tadi sesuai tema itu yang pertama adalah imajinasi. Nah, yang kedua kita akan lihat yang namanya kreativitas. Nah, jadi apa itu kreativitas? Ya, mungkin kalau kita bahas definisi kreativitas sudah banyak kita bahas ya di pertemuan pertama sampai pertemuan kelima. Oh, kalau orang yang kreatif itu orang yang bisa menghasilkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang baru ya, yang beda dari orang-orang pada umumnya ya, itu kreativitas. Nah, kemudian di sini seorang tokoh bernama Parnes. Parnes itu mengkategorikan perilaku kreatif ke dalam 5 ciri. Ya, jadi di sini seseorang yang punya perilaku kreatif, ya, dia punya 5 ciri-ciri seperti ini. Jadi yang pertama itu kelancaran atau fluensi. Ya, jadi dia itu maksudnya kelancaran itu dia sudah terbiasa untuk melakukan job desk atau tugas atau pekerjaannya sehari-hari ya. Jadi dia itu nggak canggung nih ya, atau dia itu tidak tidak bingung ya, saya tuh harus ngapain ya ketika saya dihadapkan tugas atau job desk saya seperti ini, saya harus gimana ya. Dia itu nggak bingung ya, karena dia itu kreatif. Oh, kira-kira kalau saya ada tugas seperti ini, bagaimana saya menghadapi, bagaimana saya menyelesaikan, dia udah tahu. Nah, kemudian yang kedua, orang yang kreatif itu adalah orang yang luwes. Ya, jadi di sini maksudnya luwes itu gimana sih? Ya, luwes itu berarti kaitannya, contohnya nih, dia bisa bergaul dengan orang yang baru, dia bisa mudah bersosialisasi, mudah beradaptasi. Ketika dihadapkan suatu suasana atau kondisi yang darurat itu dia bisa cari celah, yaitu yang namanya orang tersebut itu luwes atau fleksibel. Nah, kemudian yang ketiga, kategori perilaku kreatif yang ketiga itu adalah keaslian atau originality. Nah, apa itu keaslian atau originality? Nah, jadi di sini yang namanya keaslian atau originality itu berkaitan dengan bahwa orang yang memiliki perilaku kreatif, dia akan murni menghasilkan ide-ide atau gagasan itu dari pola pikirnya sendiri. Ya, jadi dia nggak ngambil nih, atau dia tuh nggak ngeklaim ide atau gagasan punya orang lain, kemudian dia jadikan atau dia aku itu sebagai ide atau gagasannya. Ya, jadi di sini dia mengedepankan yang namanya keaslian atau originality. Nah, kemudian yang keempat
Ciri perilaku yang keempat ini adalah keterperincian atau elaboration ya. Jadi orang yang kreatif itu biasanya orangnya itu detail ya. Dia mengingat segala sesuatunya itu secara detail ya, atau secara jelas, secara runtut ya. Dia mengerjakan apapun itu secara detail ya. Bahkan hal-hal yang terkecil sekalipun itu terkadang yang kita tidak pikirkan, tapi orang yang kreatif itu memikirkan hal tersebut ya. Itu kaitannya dengan yang keempat, elaboration atau keterperincian. Kemudian yang kelima kaitannya adalah kepekaan atau sensitivity. Nah, ini ada hubungannya dengan yang tadi nih, imajinatif ya, bahwa orang yang memiliki perilaku yang kreatif itu biasanya dia peka terhadap lingkungan, peka terhadap sesama, peka terhadap kondisi di sekitarnya ya. Peka di sini bukan dia dikit-dikit baper gitu, enggak, tapi itu dia mengenali perubahan-perubahan yang ada pada sekelilingnya ya. Atau ketika temannya itu lagi susah ya, atau temannya membutuhkan bantuan, kemudian lingkungannya itu sedang susah, dia itu akan mengeluarkan yang namanya empatinya. Nah, itu bagian dari kreativitas atau bagian dari perilaku kreatif. Nah, selanjutnya topik bahasan yang ketiga itu adalah inovasi ya, atau bahasa Inggrisnya itu adalah innovation. Nah, apa sih definisi atau penjelasan dari yang namanya inovasi? Jadi di sini inovasi itu definisinya yang pertama adalah merupakan penemuan-penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, baik dalam gagasan, metode maupun alat. Ya, jadi suatu penemuan yang baru yang beda itu namanya inovasi. Ya, tapi kalau penemuannya itu sudah ada sebelumnya ya, kemudian dibuat lebih berbeda atau dibuat lebih canggih, itu yang namanya pengembangan atau kita kenal itu namanya development ya, mendevelop ya, memajukan, mengembangkan ya, itu penemuan-penemuan yang sudah ada. Nah, kemudian inovasi itu berkaitan dengan pembaruan dari yang lama, menyangkut pengembangan atau peningkatan suatu produk baru atau yang telah diperbarui. Nah, di sini dengan catatan bahwa bedanya dengan yang sekedar develop ya, biasanya kalau inovasi dari produk yang sudah ada, produk barunya itu jauh berbeda ya, atau mempunyai karakteristik ya atau spesifikasi yang jauh berbeda daripada yang sebelumnya. Itu inovasi ya, walaupun mungkin ya itu idenya itu dari produk yang lama ya, tapi inovasinya itu berupa sesuatu hal ya yang lebih baru daripada yang lama ya. Jadi tidak hanya sekedar dikembangkan serinya seri A1 ke seri A2 itu enggak ya, tapi dari sini bisa jadi dari seri A ke seri Z ya, perubahannya itu signifikan sekali. Jadi dia benar-benar punya identitas baru, dia meninggalkan yang lama. Nah, kemudian yang ketiga, inovasi itu berkaitan dengan unsur kebudayaan yang merupakan hasil pembaharuan ya. Jadi sebenarnya yang namanya inovasi itu tidak hanya kita bicara soal barang, kita tidak hanya bicara soal produk ya, tapi kalau kita bicara pembaharuan, kita bicara inovasi, sebenarnya banyak hal yang bisa kita inovasi. Contohnya adalah budaya, culture ya, budaya kerja, budaya perkuliahan, etos kerja ya, itu bagian-bagian dari inovasi. Atau misalnya nih, kita berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup kita ya, kita mulai belajar untuk rutin berpuasa, rutin berolahraga ya, menjaga pola makan di kita ya, pola hidup sehat kita itu diet ya, kita makan makanan yang bergizi. Itu sebenarnya ketika kita punya suatu arah seperti itu, berarti kita itu menginovasi diri kita
ya, menginovasi untuk menjadi seseorang yang baru. Baru dalam artian di sini bukan baru fisiknya baru ya, kita ganti, enggak, tapi kita membuat diri kita itu menjadi lebih bernilai daripada yang sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya, apa saja ciri-ciri dari inovasi? Ya. Jadi ada 4 ciri-ciri dari inovasi. Jadi yang pertama, inovasi itu pasti melibatkan yang namanya kebaruan. Nah, kebaruan di sini kebaruan apa? Jadi di sini kebaruannya meliputi ide, gagasan, praktek atau objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai sesuatu hal yang baru yang belum pernah dipublikasikan. Ya, jadi inovasi itu berkaitan dengan sesuatu hal yang benar-benar new ya, atau yang benar-benar pure, itu baru. Nah, kemudian yang kedua, ciri-ciri inovasi selanjutnya itu adalah khas. Ya, jadi ciri utama dari sebuah inovasi adalah memiliki yang namanya kekhasan atau keunikan. Ya, jadi sebuah inovasi itu harus memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki ataupun ada pada ide atau gagasan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri inovasi selanjutnya adalah terencana. Nah, jadi di sini setiap inovasi itu dibuat dengan perencanaan yang matang, ya, atau dengan kata lain, setiap inovasi itu merupakan kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal. Ya, jadi inovasi itu merupakan perwujudan yang terencana, ya, atau sudah diplan ya jauh-jauh hari. Jadi bukan kayak Bandung Bondowoso ya, saya pingin ini langsung besok bikin inovasinya, tidak seperti itu. Tapi ada meliputi perencanaan, R&D ya, pertimbangan-pertimbangan khusus, strategi sebelum akhirnya inovasi itu diwujudkan. Nah, kemudian yang keempat itu berkaitan dengan berorientasi pada tujuan. Ya. Jadi di sini inovasi merupakan kegiatan terencana untuk mengembangkan objek-objek tertentu sesuai dengan tujuan masing-masing organisasi. Ya. Jadi ketika perusahaan ya atau usaha bisnis itu membuat suatu inovasi terhadap suatu produk, barang atau jasa atau culture kerja atau budaya apapun itu atau kondisi apapun ya, sebenarnya inovasi yang dilakukan itu pasti punya tujuan ya. Jadi nggak kayak gini nih, oh saya berinovasi supaya saya itu pingin pamer ya, saya pingin beda nih, saya pingin jadi aneh sendiri, nggak seperti itu ya. Tapi di sini setiap inovasi yang dilakukan, karena inovasi itu membutuhkan yang namanya ide, tenaga ya, waktu yang enggak sedikit, bahkan mungkin dana dan biaya yang besar. Nah, maka di sini pasti inovasi itu akan berorientasi pada satu tujuan tertentu. Nah, kalau begitu apa hubungan imajinasi, kreativitas dan inovasi? Ya. Jadi di sini kalau kita lihat gambar di samping ya, imajinasi, kreativitas dan inovasi itu merupakan ya 3 lingkaran yang tidak terputus sama sekali. Ya. Jadi maksudnya di sini seperti apa? Ya, bahwa di sini imajinasi, kreativitas dan inovasi merupakan 3 kata atau istilah yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi imajinasi, kreativitas, dan inovasi itu saling terkait dan menunjukkan proses yang berurutan. Ya. Kreativitas itu terbentuk dari adanya imajinasi. Ya. Inovasi merupakan perwujudan dari kreativitas. Ya, jadi semuanya itu diawali dari imajinasi. Imajinasi itu akan menghasilkan yang namanya kreativitas. Kreativitas akan menghasilkan yang namanya inovasi. Nah, kemudian yang terakhir ya, bisa kita lihat ya bagaimana hubungan imajinasi, kreativitas dan inovasi dalam satu garis yang linier ya.
Jadi di sini diawali dari imajinasi, ya berarti imajinasi atau mungkin kita lebih familiar dengan yang namanya mengkhayal ya, atau membayangkan sesuatu hal. Nah, jadi di sini yang dibayangkan itu adalah sesuatu hal yang berbeda dari yang sebelumnya. Ya, imajinasi itu juga merupakan perwujudan kalau kita itu berempati atau kita itu peka terhadap lingkungan di sekitar kita. Nah, kemudian hasil dari imajinasi ini menghasilkan yang namanya kreativitas. Ya, jadi di sini kreativitas itu merupakan bentuk-bentuk imajinasi yang diterapkan. Nah, setelah itu kreativitas diwujudkan dalam inovasi. Ya, jadi inovasi itu merupakan perwujudan atau penerapan dari kreativitas. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran mahasiswa serta rekan-rekan dosen pendamping yang ada di cabang. Untuk Pak Bambang, Bu Pemilia, dan Bu Dewi, saya ucapkan terima kasih. Dan saya tutup sampai di sini untuk materi pada malam hari ini. Saya kembalikan waktunya ke rekan-rekan dosen pembimbing apabila ada diskusi atau pertanyaan untuk materi pada kesempatan pertemuan di malam hari ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.